penyakit yang berjangkit, kita tidak tahu itu di tangan Tuhan. Jadi saya mau masuk saudara dalam poin saya yang ketiga. Ini adalah bulan Tisria. Jadi kalau 3 jam jangan kamu marah dengan pengkhotbah. Ini 3 jam punya khotbah ini. Tapi tidak ada ini. Saya main-main. Ya, sekarang Roma masih tetap ini tentang iman. Roma 14, saudara. Mungkin saya mau baca dulu. Roma 13 ayat 11. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saat telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Oh saudara, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat daripada waktu kita menjadi percaya. The day of salvation has come nigh. Dan 2 minggu yang lalu saya berkhotbah dan mengatakan sebab kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk berusaha menelaah dalam kitab Wahyu. Ini cuma kasih karunia saja. Saya tidak pernah pikir saya layak berkhotbah sebab saya ada gelar doktor. Itu cuma anugerah dari Otago University. Tetapi saya layak khotbah sebab panggilan Tuhan. Saya dengar firman dari Tuhan. Itu sudah masuk menjadi sebahagian kehidupan saya. Saudara, 2 minggu yang lalu saya katakan, kalau saya lihat keadaan dunia, mungkin 2-3 bulan yang lalu saya pun pikir, mungkin generasi cucu saya baru Tuhan Yesus mau datang. Tetapi saya pikir ayat ini sangat relevan, semakin dekat, saudara. Kalau tentang tanda 666, tanpa tanda itu tidak ada orang boleh jual dan beli. Coba kita pikirkan peraturan-peraturan yang ada sekarang. Saya alami beberapa kali, pasti cuma saksikan. Ini 3 minggu yang lalu sudah ini. Baru-baru peraturan 2 dos vaksinasi baru boleh masuk di supermarket. Jadi supermarket yang saya agak biasa. Sebelum peraturan itu saya masuk, wah itu staff mereka mesra. Sebab saya beli barang kan, pelanggan memang mereka mesra lah itu. Sebab saya bagi mereka duit, bisnis. Bila sudah ada peraturan itu, saya masuk juga, scan juga, suhu saya masih oke juga, macam sama, macam 3 hari. Selepas itu saya masuk lagi. Sebab ada peraturan itu dia bilang, mana profil? Wah, mereka mau lihat dulu profil. Kalau saya bilang, bukan kayak itu menteri bilang ada 1 bulan kasih karunia. Dia bilang tidak. Oh ada itu orang. Saya sedang pegang handphone saya yang saya sudah scan, saya sudah isi, saya sudah dapat. Dia macam mau ambil saya punya handphone, tapi dia bukan juga rude lah, dia bukan terlalu macam bengis. Tapi coba kita pikir, ada orang sudah dihalang untuk membeli, untuk menjual, karena ada peraturan kalau tidak ada 2 dos vaksinasi tidak diizinkan masuk. Saudara, seperti yang saya katakan mungkin 6 bulan yang lalu, saya langsung tidak percaya vaksin itu adalah anak-anak. Saya tahu ada beberapa pastor SID yang pegang dengan pendirian itu, tapi saya bukan dalam kelompok seperti itu. Cuma yang saya mau katakan, sesuai dengan kasih karunia yang ada pada diri saya, menurut ukuran iman dalam pelayanan yang saya sudah lihat 27 tahun lamanya, kita semakin dekat. Ini macam satu permulaan. Dunia semakin mengengkang atau mengongkong kita, menguasai kita.
semakin hari kebebasan umat Kristen semakin tidak bebas. Ini cuma permulaan. Kalau bicara tentang bila Tuhan Yesus datang kedua kali, ada 3,5 tahun itu penganiayaan dahsyat. 3,5 tahun itu adalah satu zaman yang sangat sukar, saudara. Ada peperangan, Antikristus muncul, dan itulah anam-anam tiada tetangga, tidak boleh jual beli dan sebagainya. Dan saya pikir apa yang kita alami sekarang hanya satu ujian. Saya beri di satu analogi. Saya pernah ambil juga macam SPM, itu zaman 41 tahun yang lalu mungkin. Dan sebelum saya ambil itu pemeriksaan sijil pelajaran Malaysia SPM, zaman kami saya sekolah di Johor Bahru 2 tahun. Saya ingat ada 2 kali ini trial exam, pemeriksaan percobaan atau ujian percobaan supaya guru-guru itu melatih itu murid 2 kali sebelum SPM supaya murid itu terlatih sudah untuk score, AHK dan sebagainya. Bagaimana Tuhan mengajar umatnya supaya sedia mengharungi 3,5 tahun yang terakhir. Keselamatan sudah dekat berbanding ketika waktu kita menjadi percaya. Bagaimana Tuhan mengajar kita? Bagi saya memang, sebab saya suka kalau duduk di McD pun saya suka makan di kedai. Tapi saya sedia. Ini macam ujian sementara sajalah. Kalau 2 tahun tidak boleh masuk kedai itu tidak apa. Sebab ada 3,5 tahun yang lebih sukar. Bagaimana Tuhan melatih umatnya supaya sedia mengharungi cabaran yang lebih dahsyat, supaya kita tetap beriman. Saudara, saya mau masuk sekarang dalam poin yang ketiga. Kalau tidak habis, nanti ada peluang lagi kalau Tuhan izin. Ayat bab 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Roma 14 ayat 3. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukan untuk Tuhan, sebab ia mengucapkan syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara, karena masa saya lihat sudah lebih 45 menit saya berkhotbah, saya juga memberi beberapa rumusan. Sebenarnya bab 14 sampai bab 15 dua bab sangat menarik, saudara. Paulus mengajar di sini tentang hal-hal yang bukan wajib dalam soal keselamatan seorang individu di hadapan Tuhan. Kalau hal-hal yang wajib, memang kita tidak mau tolak ansur. Paulus berbicara dalam bab 14 dan 15, dia beri beberapa contoh yang
sedang membawa perpecahan di kalangan jemaat di Rom. Ada orang bilang boleh makan daging, ada orang bilang tidak mau makan daging. Ada orang bilang boleh makan minum anggur, alcoholic drink. Ada orang katakan saya tidak mau minum itu anggur. Ada orang menganggap hari Sabat itu lebih kudus dari hari-hari yang lain. Ada orang anggap semua hari itu sama. Itu di antara beberapa isu. Dan Paulus katakan terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapat. Bila saya baca dua bab ini, saya boleh kaitkan dengan isu vaksinasi yang sedang kita hadapi saat ini. Adakah vaksinasi ini sesuatu yang wajib untuk keselamatan kita? Memang majoriti besar orang itu keselamatan secara jasmani. Tetapi kalau secara rohani, sama ada saudara divaksinasikan atau tidak disuntik vaksin itu, tidak ada kaitan sama ada saudara akan masuk surga atau tidak. Siapakah yang disebut orang yang lemah imannya? Mungkin saudara menganggap orang yang belum sedia divaksinasikan, mereka ini lemah iman. Takut kena jarum lah, takut inilah, macam-macam orang cakap. 3 kali dalam grup resmi pastor-pastor, saya CCTV saja, saya tidak mau komen. Ini satu isu sudah 3 minggu pastor-pastor bahas. Pastor-pastor SID lain. Adakah orang yang lemah iman yang belum sanggup disuntik vaksin? Ataupun kita boleh tafsir sebalik. Kalau orang itu katakan kepada saya, bukankah pas bulan yang lalu kamu khotbah Tuhan melindungi umatnya dengan memeteraikan daging mereka dengan meterai Allah yang hidup? Bukankah Allah yang menjaminkan keselamatanku? Bukankah dalam kitab Wahyu, waktulah sangkakala yang kelima, 5 bulan penduduk dunia sengsara karena itulah penyakit itu. Tetapi orang yang ada meterai Allah itu terselamat. Siapakah yang lemah iman? Kalau dia katakan, pastor, saya percaya Tuhan sungguh-sungguh melindungi aku, adakah saya akan menyoalkan iman dia? Bagi saya sama ada disuntik vaksin atau tidak disuntik vaksin, itu keputusan pribadi Anda. Dan saya tidak mau menghakimi saudara. Firman Tuhan mengatakan jangan pandang hina orang yang berlainan pendapat, jangan menghakimi. Mungkin ini soal makanan, minuman anggur, hari Sabat dan sebagainya. Allah telah menerima orang. God has welcomed him. Adakah Allah sekarang memisah-misahkan umatnya yang sudah disuntik vaksin dan belum disuntik vaksin? Allah telah menerimanya. Wah, luar biasa. Saudara, saya mau katakan ini dengan baik. Karena kadang-kadang, sebab mungkin tahap kematangan kita, apa yang kita pikir itu sehingga